Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengembangan kompetensi guru mengenai 1. Prinsip-prinsip pengembangan profesional guru, 2. Model pelatihan PMR Indomed Program dari mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik yang diampu oleh Ibu Tanti Jumaisaro Siregar, MPD, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ade Uci Ariana Borositorus dengan NIM 0305182134. Kedua, Intan Kumala Dewi dengan NIM 0305183176. Yang ketiga, Nurlianti Hasanah Sitompul dengan NIM 0305183151. Yang keempat, Rizky Amelia Hasibuan dengan NIM 0305181035. Dan yang kelima adalah Vera Arnijar Panjaitan dengan NIM 0305183153. Baiklah, saya Intan Kumala Dewi akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip pengembangan profesional guru. Implementasi PMR di Indonesia boleh jadi merupakan proses inovasi yang rumit karena menyangkut bagaimana mengubah keyakinan guru, memperkenalkan metode baru, dan menggunakan materi kurikulum yang baru, menurut Kulian tahun 2001. Oleh karena itu, langkah yang paling logis untuk persiapan implementasi PMR adalah menyusun program pengajaran yang dapat membantu guru memahami PMR. Langkah tersebut merupakan prasyarat yang penting sebelum guru siap menggunakan pendekatan baru tersebut dalam pengajaran di kelas. Ketika kita menghadapi persoalan memperkenalkan materi kurikulum atau pendekatan yang baru, maka sangat wajar jika muncul pertanyaan tentang strategi apa yang efektif agar dapat membimbing guru secara bertahap memahami, terampil, dan kompeten dalam menggunakan cara mengajar yang baru. Program pelatihan yang baik tentu diperlukan untuk upaya tersebut, agar dapat mengurangi hambatan dalam proses untuk mengenal materi baru itu. Untuk membantu guru memahami PMR dan mempersiapkan mereka agar mampu menerapkan PMR secara efektif di kelas, diperlukan strategi yang baik. Pengkajian yaitu menggunakan pengkajian yang mendalam mengenai kepustakaan di bidang pengembangan profesional, mengungkap beberapa prinsip atau karakter yang perlu diperhatikan seperti: yang pertama, memberikan ruang kepada guru untuk melakukan refleks terhadap pengalaman dan keyakinan mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlatih pada situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, memperlakukan guru konsisten dengan ide-ide atau metode mengajar yang baru. 4, meningkatkan penguasaan materi dan cara mengajarnya. Yang kelima, dukungan terus-menerus. Dan yang terakhir, yang keenam, strategi pengembangan profesional harus dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, memperhatikan pengalaman dan keyakinan guru. Pengembangan profesional yang berhasil harus memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar bagaimana belajar. Sejalan dengan itu, Laux, Horsley, dan kawan-kawan menyatakan bahwa pengembangan profesional harus memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Prinsip ini memberikan pesan tentang pentingnya pengalaman guru dalam mengajar. Dalam hal ini, kita harus mengubah paradigma pengembangan profesional guru dari guru sejak objek ke guru sebagai objek. Kuhn dan Kreiner berargumen bahwa program pelatihan jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan pengetahuan guru tentang matematika. Dengan memasukkan komponen refleksi, berarti guru tidak diperlakukan sebagai objek yang diisi dengan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi sebagai manusia yang berpikir rasional. Yang kedua, belajar melalui latihan di kelas. Guru harus diberikan kesempatan untuk belajar dan bercermin tentang ide dan strategi yang baru dan konteks pembelajaran matematika di kelas mereka sendiri. Hal itu menurut Borko dan Putnam tahun 1996. Berlatih di kelas tersebut penting bila dilihat dari sumbangannya kepada pengetahuan dan keterampilan guru. Kombinasi teori, demonstrasi, latihan di kelas, dan umpan balik memberikan pengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan guru. Menurut Joyce dan Shower tahun 1995. Jadi, pengembangan staf harus memberikan kesempatan yang memadai kepada guru untuk praktek di kelas.
Dan juga menurut Boll dan Cohen menyatakan bahwa latihan mengajar di kelas dapat meningkatkan pemahaman guru. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan profesional guru. Yang ketiga yaitu guru sebagai siswa. Menurut Borko dan Putnam tahun 1996, proyek in-service yang berhasil memperlakukan guru sebagai siswa atau learners menurut perspektif siswa belajar. Dalam hal ini, guru harus memberikan pengalaman diajar dengan pendekatan yang sama dengan pendekatan yang harus digunakannya di kelas. Jadi, jika guru diminta untuk menggunakan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika, mereka harus sudah mengalami dan merasakan bagaimana pendekatan tersebut diaplikasikan. Jadi, jika guru ingin menerapkan pendekatan realistik untuk siswanya, maka sebelumnya guru harus sudah menggunakan pendekatan itu sebelumnya. Jadi dia tahu bagaimana dampaknya, apakah positif atau negatif terhadap pendekatan yang digunakannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan penguasaan materi dan cara mengajar. Untuk bisa mengajar dengan sukses, guru harus menguasai materi secara luas dan dalam. Dengan penguasaan materi yang baik, guru akan lebih percaya diri nantinya. Sudah sejak lama, penguasaan materi merupakan tujuan utama dalam pendidikan guru. Guru harus memiliki kompetensi dalam mata pelajaran matematika. Misalnya, he who mathematics knows how to teach it. Menurut Boro, Daputo, dan Parenti tahun 1996. Di sini penguasaan materi harus pula didukung oleh pemahaman pedagogis, yaitu pengetahuan tentang cara mengajarkannya. Kemudian yang kelima, cukup waktu dan dukungan. Nah, di sini guru harus diberikan cukup waktu dan dukungan terus-menerus untuk melakukan refleksi, kolaborasi, dan belajar berkelanjutan. Ini menurut Borko dan Putnam tahun 1996. Berdasarkan analisis data kualitatif dan kuantitatif, menurut Swafford dan kawan-kawan tahun 1999 mengungkapkan bahwa persepsi dan pendekatan guru terhadap kurikulum menjadi lebih seimbang, pembelajaran menjadi lebih terbuka, mereka menggunakan pendekatan masalah dalam pengajaran, dan mereka lebih percaya diri dan juga lebih mandiri. Kemudian yang keenam, kesesuaian antara strategi dan tujuan. Jadi di sini menurut Lux Horsley dan kawan-kawan tahun 1998 mengidentifikasi ada beberapa tujuan pengembangan profesional sesuai dengan strategi yang dijalankan. Strategi tersebut harus dipilih secara bijaksana sesuai dengan tujuan pelatihan in-service, apakah mengembangkan kepedulian, pengetahuan, membiasakan guru dalam praktik, melatih guru, ataupun merefleksi. Jadi setiap strategi mempunyai tujuan utama dan beberapa tujuan sampingan. Misalnya, strategi immersion in inquiry bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi pada saat bersamaan dapat juga mengembangkan kepedulian terhadap materi dan pendekatan baru, dan juga merefleksikan pengalaman guru dalam pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip pengembangan profesional guru, maka akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Ade Uci Ariana Barusitorus akan melanjutkan tentang model pelatihan PMR Indomed Program. Indomed adalah akronim dari In-Service Education for Indonesian Mathematics Teacher. Indomed tadi dilaksanakan di Yogyakarta mulai dari tahun 1999 hingga 2002 yang berfokus pada pengembangan suatu program pelatihan untuk memperkenalkan PMR pada guru-guru SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Ada dua tujuan utama dari penelitian tersebut, yaitu membantu guru memahami PMR dan mempersiapkan mereka dalam implementasi PMR tersebut di sekolah. Pertanyaan penelitian umum dari Indomed Study adalah, apakah karakteristik dari program pelatihan yang dapat memahamkan guru-guru di Indonesia mengenai PMR dan mempersiapkan mereka untuk penerapannya yang efektif di kelas? Penelitian dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu pertama, orientasi. Dilakukan analisis kepustakaan mengenai PMR dan analisis materi kurikulum PMR yang sesuai dengan kurikulum matematika SLTP pada saat ini dan yang menjanjikan untuk diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Pada tahap ini dihasilkan berupa contoh materi pembelajaran PMR dalam bahasa Indonesia dan acuan rancangan program pelatihan.
Tahap yang kedua adalah pengembangan, dilakukan evaluasi formatif terhadap materi pembelajaran PMR dan model awal program pelatihan. Setelah penelitian lapangan yang pertama di Indonesia, kegiatan penelitian difokuskan pada analisis reflektif terhadap hasil evaluasi formatif tersebut. Selanjutnya, materi-materi baru dan model revisi dari program pelatihan diuji coba kembali pada penelitian lapangan kedua. Dan tahap terakhir, yang ketiga adalah evaluasi. Dilakukan evaluasi mengenai efektivitas program pelatihan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memahamkan guru-guru matematika tentang PMR dan secara efektif mereka mampu menerapkan pendekatan PMR dalam pembelajaran matematika di kelas. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang proses pengembangan dan evaluasi program. Tujuan program pelatihan yang didesain adalah membantu guru memahami PMR dan mempersiapkan mereka secara efektif untuk PMR dalam praktek mengajar. Dalam hal ini, program pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada guru untuk tidak hanya mengetahui aspek-aspek PMR, tetapi juga dapat merasakan melalui praktik nyata. Berdasarkan karakteristik tersebut dan dengan mengingat tujuan yang ingin dicapai, maka program pelatihan disusun, yaitu merupakan kombinasi 3 komponen, yaitu workshop, praktik mengajar, dan pertemuan refleksi. Selama workshop, peserta diharapkan bekerja untuk membantu mereka memahami materi kurikulum PMR dan aspek pedagogisnya. Untuk maksud tersebut, unsur utama dalam workshop adalah strategi yang disebut oleh Locke, Horsley, dan kawan-kawan 1998, Immersion Inquiry. Terlibat secara mendalam dalam pencarian, yaitu guru-guru terlibat dalam pengalaman intensif yang memusatkan pada belajar matematika dan mempelajari serta memahami isinya secara mendalam. Tujuan pengalaman tersebut adalah untuk melibatkan guru-guru dalam pengalaman langsung tentang aspek pedagogis PMR, yaitu membimbing siswa menyelidiki soal-soal konseptual untuk membangun ide dan konsep matematika berdasarkan usaha mereka sendiri. Hasil dari keterlibatan secara mendalam ini adalah perubahan konsepsi guru tentang sifat pembelajaran matematika. Praktik mengajar adalah komponen yang juga penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Kekuatan komponen ini dalam Indomat program adalah karena didukung oleh materi kurikulum PMR, sehingga guru dapat memusatkan pada aspek pedagogis dari materi kurikulum yang baru tersebut. Waktu yang mereka miliki dapat digunakan untuk mempelajari isinya, bagaimana mengatur kegiatan selama proses belajar mengajar, mempelajari bagaimana cara terbaik bagi siswa mempelajari konsep matematika yang akan mereka pelajari, dan menggabungkan kurikulum baru tersebut dalam tugas mereka sehari-hari atau long term instruction. Dalam program Indomat, proses refleksi guru dilaksanakan melalui 3 aspek. Yang pertama, memandang diri sendiri sebagai sumber. Yang kedua, hubungan dengan orang lain sebagai sumber. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber pengetahuan. Guru yang berpengalaman dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari refleksi diri disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Namun, refleksi diri ini juga terbatas. Menurut Dengson, 1995, dengan refleksi diri saja, guru tidak mungkin mengetahui segala sesuatu tentang diri dan kegiatan profesionalnya. Membangun relasi dengan orang lain juga penting, di mana mereka dapat meningkatkan profesionalisme melalui ide-ide dari orang lain atau berdasarkan pendapat pakar. Peningkatan profesionalisme dengan cara membangun relasi dengan teman sejawat ini dapat dikembangkan dalam lingkungan sekolah di antara teman-teman seprofesi. Pada saat guru mencari ide
dan informasi baru secara selektif dari rekan-rekan di sekolah, maka mereka terlibat dalam proses penyelidikan secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai situasi, termasuk informasi yang mereka peroleh, kemampuan untuk menerapkan ide-ide baru dalam situasi yang sedang berkembang, dan mengidentifikasi situasi kelas yang bagaimana yang mungkin memerlukan perhatian lebih jauh setelah perubahan-perubahan tersebut. Bisa dilihat gambar di sebelah model pengembangan guru dalam Indomat program. Validitas dan praktilitas Indomat program. Validitas program in-service dijamin berdasarkan proses yang telah dijalani dalam pengembangan program tersebut. Pertama, studi kepustakaan tentang PMR pengembangan profesional guru telah menghasilkan spesifikasi desain dari program in-service, di mana program tersebut didesain berdasarkan prinsip pengembangan profesional guru yang efektif. Dan untuk menjamin kesesuaian program tersebut dengan ide-ide PMR, komponen-komponen program dirancang sesuai dengan 5 ajaran PMR. Dengan melakukan kedua hal tersebut, Indomat program telah mencerminkan state-the-art knowledge. Adapun garis-garis besar desain Indomat program adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatian yang pertama dalam program diberikan pada upaya untuk membantu guru meningkatkan penguasaan materi dan cara mengerjakan. Itu disebut aspek pedagogis. Yang kedua, program harus didukung oleh ketersediaan materi kurikulum PMR yang berkualitas. Yang ketiga, berdasarkan argumen-argumen di atas, program pelatihan terdiri atas 3 komponen, yaitu workshop, praktik mengajar, dan refleksi. Program pelatihan itu sendiri harus mencerminkan pendekatan PMR agar guru memperoleh pengalaman dan dapat menggunakannya di kelas. Yang keempat, materi kurikulum PMR merupakan bagian integral dari program in-service dan harus memuat informasi umum, serangkaian soal-soal konseptual, penyelesaian dan contoh pekerjaan siswa, komentar tentang soal matematika. Yang kelima, program pembelajaran dalam pelatihan harus mencerminkan pembelajaran PMR yang bermakna, agar guru dapat melihat dan merasakan bagaimana pendekatan tersebut. Look like in action. Yang keenam, setiap sekolah yang berpartisipasi dalam program pelatihan harus diwakili oleh 2 orang guru agar dapat berkolaborasi dalam praktik mengajar. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 3. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.